Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa aktif berpartisipasi di telepon kami di 021392 di 5252 dan juga ada WhatsApp interaktif di 0812 di 1398 di 3749. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom dengan Bapak Limas Tansil yang merupakan Fund Manager PT Majoris Asset Management. Kita akan langsung sapa saja. Pak Limas, selamat sore, apa kabar Pak? Ya, selamat sore. Kabar baik, Mas David. Terima kasih Pak Halimas sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Halimas langsung saja indeks harga saham gabungan di menit-menit penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini tampaknya ditarik ke bawah Pak. Akhirnya ditutup di zona merah melemah tipis di 0,06% setelah sebelumnya sempat menyentuh ke level tertingginya di 6745. Apa yang bisa kita analisis pola pergerakan indeks harga saham gabungan dengan kembali ditarik ke bawah dan ditutup di zona merah di menit-menit terakhir penutupan sesi kedua hari ini, Pak Halimas? Ya, saya pikir secara keseluruhan sebenarnya mungkin gerakan hari ini IHSG cukup sideways ya, ranging ya. Ujung-ujungnya kan ditutupnya tipis di bawah. Saya lihat masih ada sentimen global ya yang memang memberikan tekanan pada IHSG gitu. Jadi so far kalau kita lihat dari sisi valuasi juga ya mungkin bukan yang murah sekali IHSG gitu. Jadi apalagi dengan sentimen global yang kenaikan suku bunga gitu ya, inflasi tinggi di mana-mana. Jadi ini juga menambah tekanan ya pada IHSG. Jadi saya lihatnya memang lebih karena sentimen global. Baik Pak Halimas, sampai sejauh ini para investor global termasuk domestik masih menunggu ini rilis data inflasi Amerika Serikat yang akan dikeluarkan pada Rabu waktu setempat. Nah tadi juga kita sampaikan informasinya dari jajak pendapat Reuters ini inflasi Amerika Serikat ini ada di angka 8,8%, lebih tinggi jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya secara year on year. Ketika skenario ini terjadi Pak Halimas, bagaimana dampaknya terhadap indeks harga saham gabungan? Karena tentu nantinya The Fed akan kembali agresif menaikkan suku bunga acuan. Kalau kita melihat juga dengan rilis data inflasi di bulan sebelumnya dan juga sikap dari The Fed, dampaknya kepada investor domestik nantinya Pak Limas. Ya, jadi mungkin ini urutannya agak panjang ya. Jadi karena inflasi di sana itu cukup agresif naiknya, kemungkinan investor kemungkinan akan memperkirakan The Fed menaikkan suku bunganya lebih agresif gitu. Nah, kalau suku bunga di The Fed lebih agresif, maka spread atau selisih suku bunga BI dan US The Fed itu akan semakin lebar dan itu membuat investor terutama mungkin yang foreign investor ya itu akan mempertimbangkan kembali cost of fund mereka gitu. Dan seberapa menarik investasi di Indonesia dengan yang rate yang mungkin spreadnya jadi lebih lebar gitu ya, apalagi US kan termasuk yang safe haven. Jadi karena pertimbangan spread yang semakin kecil spread yang ya semakin kecil antara US dan Indonesia, jadi bisa dibilang Indonesia jadi tidak semenarik sebelumnya ketika US belum menaikkan suku bunga gitu. Nah ini apalagi kalau kita lihat karena proyeksi kenaikan suku bunga The Fed ya, US Treasury yield itu kan naik cukup agresif akhir-akhir ini gitu. Biasanya US Treasury ini kan jadi acuan cost of fund ya. Jadi mungkin mereka kalau punya USD ditanam di sana berapa persen, kemudian kalau diinvestasikan ke Indonesia berapa persen. Nah ketika cost mereka tinggi karena US Treasury yield-nya naik, maka mereka juga mempertimbangkan kembali apakah bisa mendapatkan return yang lebih bagus di Indonesia atau lebih baik ya sudah stay US gitu. Nah Baik. itu juga menjadi sentimen negatif. Ya, dengan beberapa skenario yang ada, Pak Halimas, paling tidak untuk perdagangan esok atau sampai dengan akhir pekan ini, ketika data inflasi Amerika Serikat diketahui, kemana arah pergerakan dari indeks harga saham gabungan? Apakah tekanan masih akan terus berlanjut? Karena sebelumnya IHSG juga sempat menembus ke level 67, bahkan sudah menyentuh ke level 65, Pak. Iya, kalau ternyata inflasi US lebih tinggi daripada ekspektasi ya, saya pikir tekanan itu masih ada, karena artinya kemungkinan
The Fed untuk menaikkan suku bunga berikutnya, lanjutannya itu juga masih besar peluangnya gitu. Kecuali hal sebaliknya kalau inflasinya ternyata mengecil, kemungkinan akan jadi bullish impact kita. Level support yang mungkin bisa diperhatikan Pak untuk indeks harga saham gabungan? Ya untuk saat ini terdekat di 6550 ya untuk IHSG. Baik, posisi hari ini di 67, tampaknya 66 akan dilewati dan juga level 65. Nah, yang menarik Pak Halimas, di tengah volatilitas pergerakan indeks harga saham gabungan sambil menunggu dari data inflasi Amerika Serikat, beberapa sektor hari ini cukup menyita perhatian. Di antaranya lagi-lagi nih Pak, saham-saham di sektor pertambangan batubara, beberapa sahamnya hari ini rata-rata mengalami penguatan yang cukup signifikan. Tadi kita sudah sampaikan dari sisi fundamentalnya, terkait dengan stop migas Rusia ke Eropa, tampaknya mereka akan semakin gencar berbalik menggunakan batu bara, permintaan akan meningkat, dan posisi harga saat ini sudah menembus kembali di atas 400-an. Nah, bagaimana analisis Anda untuk saham-saham yang ada di sektor pertambangan batu bara ini? Ya, saya pikir ini kenaikannya mungkin bisa naik dalam jangka pendek ya. Tetapi kalau melihat apakah ini bisa bertahan lebih panjang sampai berbulan-bulan, saya pikir mungkin tidak ya, tetapi hanya cenderung sideways di mungkin sekitar harga sekarang yang sudah cukup tinggi secara historis gitu. Jadi kalau sampai bikin new high lagi, saya pikir mungkin kemungkinannya kecil ya, lebih cenderung mungkin sideways di harga atas. Baik, tetap berada di level 400-an begitu Pak Halimas? Ya betul, sekitaran itu. Artinya ini dari sisi kinerja mereka di kuartal ketiga dan kuartal keempat masih akan tetap berjalan sesuai dengan proyeksi, mengingat harga komoditas masih akan bergerak di level atas. Ya mungkin untuk kuartal 3 mungkin iya, masih sesuai dengan proyeksi ya. Tetapi apakah ada growth yang lebih bagus lagi sampai di kuartal-kuartal ke depannya, saya pikir mungkin growth-nya tidak akan sebagus di 2 kuartal terakhir gitu. Baik, Pak Halimas, kita akan coba singgung beberapa saham yang ada di sektor pertambangan batu bara ini, terutama yang hari ini mengalami penguatan signifikan ini. Saya ke Bumi terlebih dahulu dan masuk juga ke dalam listir kepanasada kita hari ini. Cukup menyita perhatian juga Pak Halimas. Hari ini menguat di atas 8% dan menembus di level 79. Analisis Anda secara teknikal, terutama untuk trading ini, Bumi dengan penguatan signifikan hari ini. Oke, saya pikir ini karena barusan break ya. Mungkin next masih akan, kalau untuk trading sih mungkin bisa sampai ke level 88, 89 nih. Dengan penguatan signifikan hari ini, skenario-nya akan berlanjut menguat atau ada koreksi sehat terlebih dahulu, Pak Halimas? Ya kemungkinan hanya koreksi singkat ya, mungkin sampai ke level kayak 75 atau 76, setelah itu mungkin akan berlanjut lagi. Momentum apa yang bisa dimanfaatkan bagi mereka yang sudah ambil posisi atau baru yang ingin ambil posisi Pak untuk saham Bumi? Ya saya pikir kalau baru mau ambil ya bisa buy and weakness ya, manfaatkan technical correction gitu ya. Tapi kalau yang mungkin sudah punya boleh saja di hold. Di hold. Belum dianjurkan untuk sell on strength atau profit taking, atau lebih disarankan profit takingnya di level 88 hingga 89 tadi Pak Halimas? Iya, saya pikir profit takingnya bisa di 88 atau 89. Oke, dari Bumi kita bergeser ke pertambangan batu bara lainnya, ada ITMG. Hari ini juga menguat di 6,14% dan sudah menyentuh ke level 33.300. Analisis Anda untuk ITMG, terutama dari sisi support dan resistennya Pak Halimas? Iya, kalau saya melihat memang masih ada potensi naik sampai mungkin sekitar 35.100 ya. Jadi karena hari ini rata-rata ada breakout dengan volume yang cukup besar. Jadi saya pikir mungkin dalam beberapa hari ke depan masih akan melanjutkan kenaikan. Bisa menyentuh ke level 35.100, penutupan hari ini ada di 33.300, 6,14%. Masih direkomendasikan untuk ambil posisi tidak Pak Halimas? Iya, mungkin masuknya ketika ada koreksi sehat ya. Jadi sebagian bisa langsung masuk, tetapi dengan resiko yang lebih tinggi gitu ya. Ya. Kalau mau resiko lebih rendah mungkin bisa menunggu technical correction mungkin di sekitar 32.500 gitu.
Baik. supaya memperkecil risiko. Oke, kita bergeser ke Adaro, Pak Halimas. Di penutupan sesi kedua hari ini menguat di 3,18% di 2.920. Kebetulan di WhatsApp interaktif kami sudah ada penanya, ada Bapak Andre di BSD Tangerang. Adaro ambil posisinya di 3215. Nyangkut Pak Halimas, penutupan hari ini ada di 2920. Rekomendasi Anda untuk Adaro di level atas 3215. Iya, saya pikir target naik terdekat ada di 3060 ya. Next target di 3190. Mungkin kalau kembali ke 32 sekian tadi, saya pikir peluangnya untuk saat ini masih agak kecil. Jadi mungkin sementara di hold untuk meminimalisir resiko saja. Oke, tidak direkomendasikan averaging down, Pak? Bisa kalau memang kalau memang ada dananya boleh. Baik. Dan ada pertanyaan juga sebelum jeda, Bapak Andreas di Semarang, mau beli bumi di harga berapa supaya bisa cuan? Tadi pun juga sudah disampaikan, masih ada potensi untuk bumi ke 88 hingga 89, kemudian ada potensi koreksi ke level 75 dan momentum ini bisa dimanfaatkan. Terima kasih untuk Bapak Andreas di Semarang.